Baik pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada, inovasi yang dilakukan BNI dengan membuka cabang di luar negeri terutama di Amerika Serikat dan juga Australia mendapat apresiasi dari Komisi 6 DPR RI. Namun pemirsa, inovasi tersebut harus diimbangi dengan penguatan skema operasional perbankan agar mampu bersaing dengan bank-bank lokal yang ada di luar negeri tersebut. Dan tentunya hal ini juga merupakan mandat dari Kementerian BUMN untuk menjadi Indonesia International Leading Bank. Dan inovasi ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal yang mendukung langkah-langkah tersebut. Dan pemirsa, tak hanya itu, John Erizal juga memberikan sejumlah catatan terhadap tantangan yang akan dihadapi dan berikut pernyataan selengkapnya. Idenya bagus sekali gitu. Jadi menurut saya karena bank itu dibagi dua aja, belum ada ketentuan lanjut, jadi BTN bebas saja masuk ke market yang mana sepanjang perhatian terhadap UMKM itu besar, itu dulu poinnya. Nah kemudian juga kita mengapresiasi ini BNI yang berani menerobos pasar Pak, berani buka cabang di luar negeri, itu pride kita. Tentu harus punya hitungan khusus, karena gini, saya paham bagaimana nanti BNI berhadapan dengan bank-bank asing di negeri asing. Pertama berkaitan sumber dana pihak ketiga. BNI harus menjual produknya lebih tinggi daripada bank-bank lokal yang di negara tersebut BNI buka cabang. Kedua, pada saat lending rate-nya harus lebih rendah dari bank-bank lokal yang ada di negara tersebut. Jadi NIM-nya itu semakin tipis Pak. Kemudian untuk menggenjot itu pertumbuhan tentu berbasis kepada promotion cost. Nah promosi ini juga akan tertinggal karena pembaginya, cabang yang dibagi dari total promotion cost yang dikeluarkan untuk luar negeri itu, kita hanya 1 atau 2 cabang. Sementara bank-bank lokal itu punya ratusan cabang. Ini perlu dipikirkan efisiensi itu. Jadi memang, tapi jangan hal ini jadi penghalang juga, karena terobosan-terobosan harus terus kita lakukan. Mungkin banyak strategi yang dilakukan berkaitan dengan orang-orang kita di Indonesia atau bisnis yang related dengan negara-negara tersebut dan lain-lain. Jadi saya cuma mengingatkan perlu diwaspadai itu, karena sampai sekarang kita lihat juga bank-bank yang dalam tanda petik bank asing yang masuk ke Indonesia itu nggak bisa ngelawan himbara kita Pak, karena tadi mereka akan bersaing dengan lending rate yang harus lebih murah, kemudian jualan dana pihak ketiga yang lebih mahal, kemudian juga beban-beban yang muncul itu pembaginya banknya sedikit cabangnya, dan mereka pasti kalah dan tinggal nunggu waktu saja tutup. Itu pikiran saya ke depan. Kemudian BNI juga kita berharap terobosan-terobosan dilakukan ini bagus Pak, udah masuk ke arah-arah penerbitan obligasi. Ini juga pimpinan ini menarik untuk kita kaji bersama gitu. Perbankan himbara ini bersaing dengan negara gitu. Negara juga jual bondnya sendiri, surat utang sendiri. Kemudian bank-bank ini disuruh juga cari dana sendiri. Ini harus dibahas ini. Mungkin kita perlu joint session sama Komisi 11 untuk mengundang Ibu Sri Mulyani dan juga Kementerian BUMN gitu. Ini persaingan ini kan sulit bagi perbankan gitu. Kita paham lah. Apalagi yield-nya juga SBN kita ini tinggi gitu. Sementara yield yang ditawarkan ini rendah Pak. Kalau saya rendah. Sekarang kita lihat ini. Saya sangat meyakini sampai Desember ini Fed Fund tidak akan turun Pak. Sampai Desember ini. Nah kalau itu tidak turun, bagaimana perkembangan yang berkaitan dengan sumber dana ini? Dan kemudian juga kembali lagi nanti lending rate juga NIM-nya juga akan turun. Nggak mungkin juga akan naik Pak. Kalau naik kan berat semua. Pertumbuhan perbankan akan terganggu. Jadi banyak hal yang menurut saya memang harus diantisipasi dari awal, walaupun sudah disebut di sini kenaikan US dollar seperti apa.
Baik, pemirsa, itu tadi pernyataan dari anggota Komisi 6 DPR RI John Erizal yang mengatakan bahwa hadirnya BNI di luar negeri ini memberikan nilai tambah tersendiri. Dan ia pun juga mendorong BNI untuk menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudent dalam melakukan ekspansi. Di sini BNI dinilai perlu mempertimbangkan sejumlah hal dalam membuka kantor cabang di luar negeri, yang diantaranya BNI perlu melakukan mapping perusahaan Indonesia yang melakukan bisnis di negara-negara tersebut, hingga perlunya BNI untuk membaca peluang-peluang investasi yang dapat dicapai ke depannya. Dan pemirsa, itu saja yang dapat kami laporkan. Saya Umar Hidayat melaporkan untuk TVR Parlemen.